Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di bulan Ramadan hari keberapa? Hari keberapa sekarang? Hari ke-7, hari ke-8? Hari ke-8. Hari ke-8. Mudah-mudahan kita tetap fit, tetap sehat, dan tetap berbahagia. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini digampangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kemarin sengaja saya tidak men-share materi tentang bahasa Arab, ada bincang-bincang sedikit supaya teman-teman yang budiman tidak merasa bosan atau terlalu jenuh dengan terus-menerus. Nah, sekarang saya mau melanjutkan materinya, yaitu tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata sedang dan akan, kata kerja sedang dan akannya. Sekali lagi mengingatkan ulang bahwa kata kerja itu ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan sekarang yang akan saya terangkan tentang fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amar. Sengaja saya ulang-ulang karena supaya teman-teman yang budiman merasa terbiasa mendengar istilah itu, karena kemampuan berbahasa adalah faktornya kebiasaan. Jadi kemudian selanjutnya pola yang pernah kita sajikan untuk fi'il mudhari kataba, untuk fi'il madhi kataba, untuk fi'il mudhari yaktubu, dan fi'il amar uktub. Nah, yang kita akan bahas sekarang tentang fi'il mudhari yaktubu, ya'malu, yajlisu. Seperti yang saya terangkan pada fi'il madhi, isim domir yang mengerjakan pekerjaan itu selalu berubah dalam kata kerja bahasa Arab. Salah satunya kemarin dalam fi'il madhi, sekarang dalam fi'il mudhari seperti dalam slide berikut. Jadi kalau saja teman-teman membaca dalam Al-Quran kata yadhabu, jadi pola awal yang kita pelajari yadhabu. Itu kalau yang melakukan satu orang, yaitu huwa, orang ketiga. Dia laki-laki yadhabu. Bagaimana kalau yang melakukan 2 orang? Dalam bahasa Arab, bahwa kalau yang melakukan 1 orang, atau 2 orang, atau banyak itu berubah. Jadi kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya makan, dia makan, mereka makan, kamu makan. Tapi kalau bahasa Arab berubah. Ya ini contohnya kata yadhabu. Wa yadhabu. Sedangkan huma berdua jadi yadhabani. Ya kita perhatikan saja dari kata yadhabu kalau huwa, kemudian kalau huma mereka berdua ditambah alif dan nun jadi yadhabani. Kalau mereka banyakan lebih dari 2 jadi yadhabuna. Kemudian kalau hiya jadi tadhabu. Nanti posisinya sama dengan anta. Lihat yang ada dalam kurung ya, jadi ta. Tadhabu. Kemudian jadi tadhabani. Kalau berdua. Kalau banyak jadi yadhabna. Ingat-ingat, yadhabu untuk dia sendiri, untuk berdua yadhabani, untuk banyak yadhabuna. Kemudian kalau dia perempuan tadhabu, tadhabani, jadi tadhabna. Jadi tadhabna nanti akan berubah pada antuna. Jadi huna dengan antuna. Kalau antuna jadi tadhabna, kalau huna jadi yadhabna. Kemudian ganti
dengan yadhabu. Kalau untuk anta jadi tadhabu. Ya kita baca aja dari awal. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Kemudian tadhabu, tadhabani, yadhabuna. Maaf, jadi tadhabuna anti, yadhabina, tadhabina. Jadi saya ulangi, ini ada kesalahan kayak pengetikannya double. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Kemudian hiya jadi tadhabu, kemudian jadi tadhabani, jadi yadhabna. Kemudian untuk anta jadi tadhabu, tadhabani jadi tadhabuna. Sedangkan anti jadi tadhabina tambah iya dan nun. Dan untuk antuma jadi tadhabani dan untuk antuna jadi tadhabna. Ana adhabu, nahnu nadhabu. Sekarang ganti dengan kata yang ada di Al-Quran. Jadi yu'minu, yu'minani, yu'minuna. Itu seringkali mendengar. Yuslimu, yuslimani, yuslimuna. Kemudian jadi ya, jadi tu'minu, tu'minani, yu'minna. Kemudian anti jadi tu'minu, tu'minani. Untuk anta tu'minu, tu'minani, tu'minuna untuk antum. Kemudian untuk anti jadi tu'minina, tu'minani, tu'minna. Kemudian untuk ini aman uminu. Kemudian nu'minu, u'minu jadi nu'minu. Itu kita rubah dengan kata yang lain. Kata yakfuru, yakfurani, yakfuruna. Kemudian takfuru, takfurani, yakfurna. Kemudian anta, takfuru, takfurani, takfuruna. Anti, takfurina. Antuma, takfurina. Antunna. Jadi takfurna. Kemudian akfuru, akfurna. Itu fi'il mudhari. Jadi yang berubahnya itu di ujung. Lihat ada alif, ada nun di awal, ada ta, ada nun, ada ya. Dan ujung ada ni, ada wawu dan na. Kita lihat dalam Al-Quran. Di sini ada yang ada fi'il mudhari'nya, ada ya ayu, ada tatakun. Tatakun itu bentuk untuk fi'il mudhari' yang antum karena banyak. Kemudian alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa bina'an minas sama'i wa anjala minas sama'i ma'an fa akhraja bi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu. Taj'alu juga fi'il mudhari' ini tapi ini harus ada penjelasan lain karena adalah waw nunnya hilang nanti. Yang ada wa antum ta'lamun, ini ada wa antum ta'lamun. Kita lanjutkan di Al-Baqarah 23 ada di sini kayaknya tidak ada fi'il mudhari ya. Kita lewat saja. Fa'in lam taf'alu asalnya taf'aluna, walan taf'alu asalnya taf'aluna. Itu
Cuma itu. Kemudian yang kita sajikan pada hari ini adalah di surat atau jadwal tadarus kali ini surat Al-Baqarah ayat 25 dan 26. Wa basyiril ladina amanu. Amanu itu fi'il madi, wa basyir dan berikan kabar gembira alladina orang-orang yang amanu beriman, wa amilu dan beramal as-solihati soleh, anna lahum bahwasanya mereka jannatun surga tajri yang mengalir. Jadi tajri bentuk fi'il mudhari min tahti al-anhar kullama rujiku minha min samaratin rizqan qalu. Ya, setiap diberikan rizki mereka mendapatkan rizki darinya dari buah-buahan. Rizqan rizki qalu mereka berkata hadzalladzi ruzikna, inilah rizki yang telah dirizkikan min qablu sebelumnya, wa utubihi dan didatangkan mutasyabiha yang mirip. Ini barangkali gambarannya kalau kita sekarang dikasih jambu, kemudian menemukan buah pir yang mirip jambu. Kalau di akhirat akan jauh lebih enak. Hanya contohnya kira-kira begitu, ilustrasi aja. Tepat tidaknya nanti kita lihat di akhirat. Walahum biha azwajum mutahharatu wa hum biha khalidun. Kemudian ini yang pernah saya janjikan, ada sesuatu yang beredar yang penterjemahannya tidak letterlek tidak seperti yang kata yang tertulis dalam Al-Qur'an. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Nah, yang saya kritisi atau saya dari sisi kajian bahasa Arab, ketika pama paukuha itu lihat terjemahan yang ada di bawah. Adapun orang-orang yang beriman, di sini sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ya, ini saya cuma tergelitik saja dan mungkin harus bisa diproporsionalkan. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah tidak malu atau tidak segan ayat riba memberikan masalan ilustrasi atau perumpamaan mambaudotan berupa nyamuk, pama fauqoha maka apalagi yang lebih fauqo. Fauqo bahasa Arab itu artinya di atas. Al-misbahu fauqona, lampu di atas kita. Di sini terjemahannya lebih kecil. Saya tidak dalam konteks untuk menyalahkan siapa-siapa, hanya satu keyakinan yang saya miliki bahwa Allah sudah menempatkan kata yang persis, maka kita mesti menerjemahkan sesuai dengan yang Allah terapkan. Kata fauqo itu biasa diterjemahkan di atas, haknya. Kita lanjutkan, yang sedang kita cari adalah fi'il mudhari. Ada tidak di sini? Pamal ladina amanu paya'lamuna. Tadi paya'lamuna untuk hum ada kata fi'il mudhari. Hum ya'lamun. Kalau anak a'lamu. Kalau anta ta'lamu. Kalau antum ta'lamuna. Nah, jadi kata ya'lamu ini untuk huwa, tapi kalau untuk hum ya'lamuna. Faya'lamuna annahul haqqu. Mereka mengetahui bahwa itu sebuah al-haq, sebuah kebenaran mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa amal ladina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, yang tidak percaya, fayaquluna, maka mereka berkata, yaquluna untuk hum. Kalau untuk anak, akulu. Kalau untuk anta, takulu. Kalau untuk antum, takuluna.
Fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Mereka berkata, "Mada apa aradallahu bihada masalah?" Dengan apa sih keinginan Allah dengan contoh ini, dengan ilustrasi ini? Yudilu mereka Allah menyesatkan bihi. Jadi bukan Allah menyesat. Dengan hal itu tersesat. Kasiron banyak orang, wa yahdi dan petunjuk. Dan mendapat petunjuk bihi kasiron dengan orang yang banyak, wama yudilu dan tidak akan tersesat bihi dengan ilustrasi atau dengan perumpamaan itu illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Saya mantap sekali punya keyakinan bahwa Allah menempatkan fauqa itu justru lebih besar, karena ketika kita membaca perumpamaan yang lain, ternyata yang lebih besar, bukan lebih kecil dari nyamuk. Kita lihat di surat Ibrahim, di Al-Baqarah juga ada, alam taro kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan. Ya, Allah memberikan masalan. Nah, di sini yang Allah sebut masalan, kemudian di surat Ibrahim juga masalan, maka itu adalah salah satu kita harus kembalikan kepada proporsi yang sebenarnya. Jadi kajian kali ini tentang fi'il mudhari dan kita tunjukkan kata-kata yang diterapkan dalam Al-Quran. Salah satunya kata ya'lamuna, yaquluna, kemudian yastahyi, itu merupakan contoh. Sedangkan amanu tadi, aroda itu bentuk fi'il madi. Teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman berada di dalam kebaikan, di dalam keadaan sejahtera, sehat walafiat, dan kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah agar kita betul-betul selalu diluruskan apabila salah. Saya bukan narasumber yang luar biasa, justru ini dalam rangka belajar untuk memperbaiki diri, untuk memperdalam apa yang sudah kita pahami sebelumnya ke arah yang lebih benar. Bahasa Allahnya musaddiq, itu kita ke arah yang lebih benar. Membenari, tapi tidak ada istilah yang digunakan seperti itu, tapi itu butuh dengan kata musaddiq. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu berbuka puasa.